atau yang kita kenal sebagai ospek seputar di kampus Unis Tangerang. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, first of all, allow me to introduce myself to you. My name is Ratnaeli Sutanti, and I am a customer service in admission of new students in Unis Tangerang. And it's my pleasure to meet you all today in this meeting. Baik, nama saya Ratnaeli Sutanti, dan saya bagian dari customer service Unis Tangerang. Dan terima kasih untuk bergabung di sosialisasi kali ini. Oke, nah tadi setelah kita lihat videonya nih tentang PKKMB, teman-teman mungkin di sini ada yang tahu ya, mungkin ada yang sudah tahu atau sudah mengenal Unis, ada juga yang belum. Nah sekarang nih saya ingin memberitahukan nih, jadi Unis Tangerang ini itu apa sih kepanjangannya? Nah, Unis Tangerang ini adalah Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Nah, karena kita berlokasi di Tangerang, makanya kita memakai nama Tangerang di belakangnya menjadi Unis Tangerang. Nah, teman-teman nih, kampus kita ini adalah kampus pertama dan tertua di Banten sejak 1966. Nah, dan sekarang nih umur kami ini udah genap 55 tahun ya, terhitung di 2021 ini. Nah, lokasi kami ini sendiri, kita ini berada di Jalan Maulana Yusuf nomor 10, Babakan di Kota Tangerang. Nah, mungkin kalau kakaknya pernah lewat daerah Babakan atau Cikokol, nah dan berdekatan dengan itu, mungkin kakaknya pernah lihat gedung tuh ada tulisannya Unis, nah itu adalah kampus kami. Nah, karena sekolah teman-temannya juga berlokasi di daerah Cipondoh ya. Untuk SMK Prudence School ini mungkin kalau kakaknya lagi lewat atau lagi lewat depan Unis atau lewat daerah Cikokol atau Babakan, nah kakaknya bisa mampir ke Unis, bisa melihat nih apa aja sih yang ada di Unis, atau ingin melihat bangunannya atau bertanya seputar informasi pendaftaran mahasiswa baru, seperti itu. Oke. Lalu untuk sesi selanjutnya itu adalah saya akan memberikan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Oke. Nah, di sesi kali ini tuh saya akan menginformasikan nih ke teman-teman sekalian perihal kampus kami di Unis Tangerang ada apa aja sih. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Fitri ya. Ada prodi apa saja, ada fakultas apa saja, fasilitasnya apa saja, bagaimana pembayarannya atau berapa pembayarannya. Oke, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman sudah bisa terlihat ya untuk share screen dari saya. Nah, jadi karena kita sekarang masih berada di masa pandemi ya, pandemi COVID-19, mengharuskan kita semua mengakses lewat online atau daring ya. Nah, gimana sih cara mendapatkan informasi mengenai kampus Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini, atau kemana kita bisa mencari tahu informasinya? Nah, pertama, di sini kita mempunyai official website yang bisa teman-teman sekalian akses di sini di www.humas.unis.ac.id. Teman-teman nanti bisa mengunjungi atau visit website kami untuk melihat lebih lanjut atau melihat informasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya udah masuk nih ke halaman Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang di dalam websitenya. Oke, di sini kita bisa banyak ya memilih opsinya. Jika teman-teman ingin mengetahui satu persatu pun bisa untuk mengklik salah satu opsinya. Nah, di sini saya akan menginformasikan nih perihal brosur Unis. Nah, cara mendapatkan brosur Unis tuh gimana sih? Nah, di sini kita bisa mengakses lewat website ya, teman-teman. Di opsi pendaftaran mahasiswa baru, lalu teman-teman bisa memilih opsi brosur Unis. Oke, kita klik untuk brosur Unis untuk melihat brosurnya. Nah, di sini sudah keluar ya, teman-teman, untuk halaman di brosur Unis. Di sini teman-teman bisa langsung klik di sini, nanti akan muncul halaman PDF, lampiran PDF di sini.
untuk brosur beserta rincian biayanya. Nah, oke. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk brosurnya. Nah, tadi mengenai apa aja sih yang ada di UNIS, untuk fakultas apa aja sih yang ada di UNIS. Nah, di sini brosur kita menerima mahasiswa baru untuk program Strata 1 atau S1. Nah, di sini kita memiliki 6 fakultas dan 12 program studi ya, teman-teman. Nah, yang pertama nih, teman-teman bisa dilihat di sini, yang pertama ini kita punya di sini sudah terlihat ya, ini sudah diperbesar. Yang pertama kita memiliki Fakultas Hukum, teman-teman. Di program studinya itu hanya ilmu hukum saja. Nah, jika kakaknya nih, jika teman-temannya berminat atau memiliki passion untuk mempelajari lebih mengenai ilmu hukum dan apa saja sih yang ada di hukum itu, nah, bisa mendaftarkan diri dan masuk untuk belajar ilmu hukum lebih jauh. Nah, lalu gimana Kak untuk prospek lulusan program studi ilmu hukum nih, ngapain aja sih? Nah, untuk prospek lulusan ilmu hukum, kakaknya bisa, nanti teman-temannya bisa menjadi hakim, jaksa, ataupun pengacara. Nah, ada juga beberapa lulusan dari ilmu hukum yang memang bisa menjadi notaris, staf legal, dan bahkan menjadi staf personalia. Nah, itu untuk ilmu hukum ya, untuk fakultas hukum. Lalu kita lanjut nih, untuk yang nomor 2 itu ada Fakultas Agama Islam, teman-teman. Nah, di program studi ini ada pendidikan agama Islam untuk S1. Nah, di sini kita pendidikan agama Islam ya. Nah, untuk pendidikan agama Islam di sini, lulusannya memang diharapkan menjadi seorang guru di bidangnya. Nah, di sini di bidangnya itu adalah agama Islam. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah tertarik dan berminat ingin memperdalam ilmu agama atau ingin memperdalam ilmu agama dan ingin menyampaikan ke orang lain atau mungkin ingin menjadi guru agama. Nah, kakaknya teman-temannya bisa masuk ke dalam pendidikan agama Islam nih untuk belajar lebih lanjutnya. Nah, selain jadi guru tuh ternyata peluangnya masih banyak loh. Selain jadi guru agama Islam, teman-teman tuh bisa menjadi pengelola pusat pembelajaran agama Islam loh, seperti pondok pesantren, rumah tahfiz Quran, atau yang lainnya. Lalu nih kita lanjut ke nomor 3, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita memiliki 2 program studi. Yang pertama itu manajemen, yang kedua ini akuntansi. Nah, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memang fakultas yang bisa dibilang banyak ya diminati oleh teman-teman atau mungkin orang-orang lain yang memang berminat banget untuk mempelajari tentang manajemen maupun akuntansi. Nah, untuk dari jurusan di SMK Prudence School sendiri kan ada bisnis daring ya, ada lagi mengenai tentang seputar bisnis atau yang lainnya. Nah, mungkin teman-temannya yang sudah memiliki basic dari SMK-nya di SMK Prudence School sesuai jurusan yang tadi bisnis daring atau yang lainnya seputar bisnis, nah bisa nih melanjutkan studinya ke perguruan tinggi yang sama atau linear ke program studi manajemen ataupun akuntansi. Lalu untuk apa sih prospek kerjanya di lulusan manajemen maupun akuntansi ini? Nah, untuk yang tertarik atau minat di dunia bisnis, itu bisa ya menjadi seorang pengusaha, terus accounting manager di sebuah perusahaan besar, project manager, maupun seorang konsultan. Bahkan di akuntansi sendiri ini pun banyak ya untuk prospek lulusannya di perusahaan besar ataupun memang mandiri seperti auditor, financial analyst, tax accountant atau akuntan pajak, lalu tax consultant dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ya untuk di fakultas selanjutnya itu kita punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada 2 program studi, yang pertama itu pendidikan ekonomi dan yang kedua itu pendidikan bahasa Inggris. Nah, teman-teman di sini kita pendidikan seperti sama ya, seperti agama Islam yang nanti lulusannya itu diharapkan
menjadi seorang guru. Nah, tapi di samping seorang guru ini ada banyak loh prospek untuk kerja dari lulusan seorang pendidikan itu. Untuk pendidikan bahasa Inggris, kalau teman-temannya ada passion di bahasa Inggris atau ingin menjadi seorang translator atau interpreter atau yang lainnya, itu bisa di pendidikan bahasa Inggris maupun di pendidikan ekonomi juga. Kalaupun emang passionnya sudah ingin menjadi seorang guru dan ingin mengajarkan tentang ilmu ekonomi, itu juga bisa menggali pengetahuan dan wawasan dengan masuk ke program studi yang diminati. Nah, selanjutnya kita memiliki fakultas teknik nih. Fakultas teknik ini kita ada 4, untuk program studinya kita memiliki 4 ya. Yang pertama itu teknik kimia, yang kedua teknik industri, lalu teknik informatika, dan teknik sipil. Nah, untuk teknik kimia ini, kalau teman-temannya sudah tertarik dengan hitung-hitungan, dengan ilmu kimia, atau dengan sudah familiar dengan ilmu kimia, nah bisa nih mengembangkan wawasannya dan menggali keterampilan dan pengetahuan di dalam program studi teknik kimia ini. Nah, lulusannya itu gimana sih, Kak? Banyak ya, bisa menjadi ahli kimia atau kemis, atau menjadi quality engineer di sebuah perusahaan besar juga, dan yang lainnya. Lalu di teknik industri nih, untuk teknik industri sendiri ini, jika teman-temannya sudah ada passion di seputar di bidang industri atau di bidang mesin-mesin industri atau ingin memperbaiki sebuah controller di industri, di industrial, itu bisa untuk masuk di teknik industri. Nah, lalu yang ketiga ini kita punya teknik informatika. Nah, teknik informatika ini banyak sekali ya untuk prospek lulusnya itu menjadi apa atau nanti ke depannya seperti apa. Nah, di SMK Prudence School sendiri ini ada jurusan TKJ ya, Teknik Komputer Jaringan. Nah, mungkin teman-temannya yang sudah masuk di jurusan TKJ nih, oh ingin nanti sudah setelah lulus ingin bekerja di bidang yang sama, tapi ingin juga nih menggali potensi, menggali keterampilan dengan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi supaya ilmunya makin nambah nih dan ilmunya makin banyak. Nah, bisa teman-temannya bisa masuk ke teknik informatika karena kan memang sama ya untuk mengetahui sebuah software yang ada di dalamnya ataupun semua sistem yang ada di dalam komputer. Nah, lulusannya itu seperti apa sih untuk teknik informatika? Banyak lulusan dari teknik informatika itu menjadi seorang developer sistem, entah itu Android untuk iOS atau bisa menjadi web designer, database administrator, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini kita punya program studi teknik sipil nih teman-teman. Nah, untuk teknik sipil ini kalau teman-temannya sudah mempunyai gambaran ke depannya ingin menjadi seorang engineer di civil engineering, dengan seputar di lapangan nih, seperti konstruksi bangunan atau yang surveyor, nah itu bisa mengambil teknik sipil. Nanti prospek lulusannya itu masih banyak ya, seperti construction engineer, konsultan engineer, sipil, dan surveyor, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke fakultas yang terakhir nih. Kita punya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kita di sini mempunyai 2 program studi. Yang pertama ilmu administrasi negara, dan yang kedua adalah ilmu komunikasi. Nah, untuk ilmu administrasi negara nih teman-teman, kalau tidak salah untuk di jurusan di SMK Prudence School ini ada yang seputar administrasi ya. Nah, di sini administrasi. Nah, kalau teman-temannya sudah berminat dan ingin menambah ilmu lagi dengan melanjutkan ke perguruan tinggi, nah bisa nih mengambil untuk ilmu administrasi negara, seputar administrasi dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk di ilmu komunikasi sendiri nih, kalau teman-temannya sudah punya passion atau minat, bakat untuk berbicara kepada orang, interaksi kepada orang dengan baik. Nah, di sini bisa masuk ke program studi ilmu komunikasi. Nah, di ilmu komunikasi sendiri ini di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang kita memiliki 2 konsentrasi. Yang pertama itu public relation atau humas, hubungan masyarakat, dan broadcasting atau penyiaran. Nah, lalu prospek lulusan mahasiswa ilmu komunikasi itu apa sih, Kak?
banyak ya, bisa menjadi seorang wartawan, editor, penyiar radio, reporter, bahkan fotografer pun sekalipun. Nah, mungkin di multimedia ini ada jurusan multimedia ya di Prudence School ini, dan pembelajarannya itu ada yang seputar tentang video, videografi, atau mungkin yang filmatografi seperti itu. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam program studi ilmu komunikasi. Oke, itu untuk seputar fakultas dan program studi nih yang kita punya di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, kayak di sini kita ini sudah di bulan Mei ya. Nah, di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang sendiri ini sudah memasuki ke gelombang 3, teman-teman, di bulan Mei dan Juni. Bulan Mei sampai akhir Juni nih. Terus gimana Kak caranya aku mau daftar? Kalau aku minat nih masuk ke Unis Tangerang, tapi kan aku masih sekolah. Aku belum punya ijazah, aku belum punya ABCD. Apakah aku bisa mendaftarkan diri tanpa ijazah dan lain sebagainya? Oke, di sini teman-temannya bisa lihat ya di brosurnya. Nah, di sini ada syarat untuk pendaftarannya, teman-teman. Nah, tadi yang pertama ini untuk syarat pendaftaran mahasiswa S1, yang pertama ini teman-temannya harus mengisi formulir pendaftaran yang dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Lalu yang selanjutnya ini fotokopi ijazah dilegalisir 1 lembar. Tapi saya belum lulus, Kak. Tidak masalah. Nah, jika teman-temannya belum mendapatkan ijazah dan masih bersekolah, teman-temannya bisa menyusul untuk persyaratannya, untuk pengumpulan persyaratannya. Atau mungkin nanti jika SKL-nya sudah keluar nih di bulan-bulan selanjutnya, nah bisa dilampirkan untuk persyaratan pendaftarannya. Lalu mengumpulkan pas foto terbaru 3x4 2 lembar, fotokopi KTP 1 lembar. Tapi Kak, untuk KTP aku belum punya KTP nih, atau KTP aku masih dalam proses, belum jadi, KTP aku hilang atau sebagainya. Nah, untuk persyaratan KTP ini, teman-temannya bisa menggantikan dengan kartu keluarga. Atau kalau memang KTP-nya belum jadi nih, bisa memakai resi KTP-nya. Oke, untuk selanjutnya ini melampirkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian sebanyak 1 lembar. Aduh Kak, aku kayaknya ribet deh ngurus SKCK. Aku kan masih sekolah juga. Gimana sih solusinya Kak? Apa aku tanpa SKCK bisa atau seperti apa? Nah, jika teman-teman yang memang kesulitan membuat SKCK atau mungkin ada kendala untuk membuat SKCK, teman-temannya bisa menggunakan SKKB atau surat keterangan kelakuan baik dari sekolah teman-temannya. Nah, tinggal diminta saja untuk keperluan syarat pendaftaran di Unis Tangerang. Oke, lalu yang terakhir ini adalah mengikuti tes tertulis. Tapi Kak, kan sekarang pandemi, gimana dong? Emang ke kampus ya? Nah, untuk tes tertulisnya ini kita lewat online atau daring ya, CBT, Computer Based Test. Nah, nanti untuk alur dan sebagainya itu nanti akan diinformasikan kembali ketika kakaknya sudah mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru di Unis Tangerang. Oke. Lalu tadi ya, selain syarat pendaftaran, tadi udah nih fakultas sama program studi. Emang di Unis Tangerang itu ada apa aja sih Kak fasilitasnya? Emang apa aja di dalam gedung-gedungnya? Nah, di sini nih Kak, teman-teman bisa dilihat nih di brosurnya. Di sini ada penerimaan mahasiswa baru 2019. Nah, yang tadi di video yang kita sudah tonton nih, yang tadi PKKMB, nah itu diselenggarakannya di sebuah ruangan auditorium atau aula auditorium. Nah, kita ini di Unis Tangerang memiliki sebuah auditorium nih yang bertaraf internasional loh. Auditorium itu sangat luas dan biasa dipakai untuk keperluan seminar nasional maupun internasional, dan juga keperluan seperti ospek atau PKKMB tadi. Lalu ada apa lagi Kak? Kita memiliki banyak fasilitas ya. Selanjutnya itu kita punya lab laboratorium apa aja Kak? Laboratorium untuk bahasa, laboratorium untuk broadcasting atau untuk penyiaran, terus laboratorium untuk teknik, yang tadi ada teknik informatika, lab atau laboratorium komputer, dan sebagainya. Lalu kita juga memiliki perpustakaan nih, dan masih banyak ya untuk fasilitas lainnya. Ya, teman-teman kalau
mungkin lewat depan UNIS bisa mampir nih ke UNIS atau sekadar melihat gedungnya juga boleh. Oke. Lalu untuk selanjutnya nih teman-teman, gimana sih pembayarannya Kak? Apakah cicilannya mahal atau tidak terjangkau? Saya takut nih kalau cicilannya saya tidak bisa membayar cicilan atau cicilannya terlalu tinggi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke cicilan, saya ingin menginformasikan bahwa kita Unis Tangerang ini membuka sistem perkuliahan ada dua jenis. Yang pertama ini sistem perkuliahan reguler pagi dan yang kedua adalah sistem perkuliahan reguler sore. Oke. Untuk reguler pagi ini untuk jam masuknya itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Lalu untuk reguler sore itu dari jam setengah 5 sampai jam 9 itu paling lambat 9 malam ya. Nah, gimana nih kalau yang teman-teman sedang bekerja juga nih nanti setelah lulus atau memang lagi bekerja juga sambil bekerja. Nah, untuk teman-teman yang sudah bekerja, nah apalagi kerjanya shifting nih. Nah, kita sarankan untuk mengikuti kelas reguler sore nih teman-teman. Kenapa sih? Kenapa nggak reguler pagi aja? Nah, jadi untuk reguler sore ini, kita di Unis Tangerang memiliki sebuah fleksibilitas ya untuk perkuliahan. Jadi perkuliahan di sistem reguler sore ini fleksibel teman-teman. Apalagi khususnya teman-teman yang memang kerjanya sistem shifting, nanti teman-temannya bisa mengatur jadwalnya. Nah, jadi teman-teman masuk ke reguler sore, tapi teman-teman masih bisa masuk nih ke sistem perkuliahan di pagi atau di kelas pagi. Nah, fleksibelnya itu di situ. Kakaknya, teman-temannya bisa mengikuti kelas di kelas pagi juga dengan menyusun jadwal dan mata kuliahnya, serta mengkonfirmasikan kepada kepala program studi terkait dan juga dosen-dosen pengampu terkait, seperti itu. Di sini, teman-teman di Unis Tangerang ini harganya sangat terjangkau kok teman-teman. Kita juga memilih opsi nih, kita juga memiliki opsi nih, 2 opsi untuk pembayaran. Apa aja sih? Nah, kita memiliki 2 opsi pembayaran. Yang pertama itu skema pembayaran 2 kali cicilan, dan yang kedua adalah skema pembayaran 9 kali cicilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk skema pembayaran 2 kali cicilan dulu ya, teman-teman. Gimana sih Kak 2 kali cicilan? Maksudnya apa? Nah, teman-teman sudah melihat brosur di sini ya. Kayak sudah jelas ya, sudah. Nah, sudah di Zoom. Oke. Di sini untuk skema pembayaran 2 kali cicilan. Tadi kita sudah masuk di gelombang 3 ya, untuk di bulan Mei sampai di bulan Juni, akhir Juni. Di sini kita bisa lihat dari kolom pertama, gelombang 3 sebesar 6.700.000. Ih, kok mahal banget, Kak? Kayaknya kemahalan deh kalau untuk langsung lunas 6.700.000. Nah, 6.700.000 ini apa aja sih rinciannya? Nah, di sini ada ya, Kak, untuk di kolom sebelah kiri, teman-teman bisa melihat jenis pembayaran. Nah, di sini kita sudah termasuk bangunan, paket mahasiswa baru, including alma mater, kartu tanda mahasiswa, dan beserta jumlah registrasi ulangnya. Makanya dikenakan biaya 6.700.000. Nah, untuk 2 kali ini, maksudnya itu adalah ada 2 kali tahap pembayaran di dalam 1 semester. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya untuk di gelombang 3 sebesar 6.700.000, di sebelah kanan ada rinciannya, yaitu harus dilunasi setelah dinyatakan lulus tes masuk UNIS. Nah, tadi setelah teman-temannya mendaftar, lalu teman-temannya akan kami kirimkan untuk alur tesnya dan lainnya. Nah, terus teman-temannya mengikuti tes, lalu kita umumkan hasil tes kelulusannya. Nah, setelah itu akan kami kirimkan nih untuk kode virtual account pembayaran registrasi ulang pada tahap 1 di skema 2 kali pembayaran. Oke. Lalu selanjutnya gimana Kak kalau saya sudah membayar sebesar 6.700.000 nih? Nah, selanjutnya di tahap kedua nih atau di tahap terakhir. Teman-temannya di sini bisa dilihat ya untuk kolom di sini, kolom kedua ini. Di sini ada rincian kelas pagi dan kelas sore. Oke, kita ambil contoh ke teman-temannya ingin masuk kelas pagi nih.
dan di jurusan Teknik Informatika nih, di Teknik Informatika. Nah, di sini kita punya rincian biaya sebesar 5.800.000 di kelas pagi nih, jumlah kelas pagi 5.800.000. Nah, 5.800.000 ini sudah termasuk SKS, SKS-nya sebesar 115.000 per SKS, dan uang BOP. Nah, jadi totalnya 5.800.000. Lalu dibayarkannya kapan, Kak? Oke, untuk pembayaran 5.800.000 ini harus dilunasi sebelum ujian akhir semester di semester 1. Bisa dilihat di rincian sebelah kanan ya. Begitupun untuk kelas sore, jika teman-temannya memang nanti berminat untuk masuk ke kelas sore. Nah, untuk di kelas sore ini memang sedikit lebih nominalnya sedikit lebih ya, sebesar 140.000 per SKS, dan dikenakan nominal sebesar 6.550.000 untuk teknik informatika di kelas sore. Ini kita ambil contoh di teknik informatika ya. Oke, itu adalah skema, penjelasan rincian skema 2 kali cicilan. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada 2 skema. Nah, ini skema yang selanjutnya yaitu skema 9 kali cicilan. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman bilang, ih Kak, kalau yang 2 kali itu kayaknya terlalu berat deh. Kayaknya orang tua saya juga bingung deh kalau untuk segitu, apakah ada solusi lain atau saya bisa menyicil nggak sih dari rincian 2 kali itu? Nah, kalau teman-teman yang ingin menyicil per bulan dan biayanya dan nominalnya lebih ringan per bulan, teman-teman bisa memilih nih di skema pembayaran 9 kali cicilan. Oke, tadi diulangi lagi ya, sekarang kita sudah masuk di gelombang 3 nih. Nah, di gelombang 3 ini registrasi ulang sebesar Rp2.500.000. Nah, kapankah dibayarkannya? Sama seperti skema 2 kali pembayaran tadi, untuk tahap pertama itu, untuk registrasi ulang harus dibayarkan setelah dinyatakan lulus tes masuk. Yang tadi ya, setelah dinyatakan lulus tes masuk, akan kami berikan kode virtual account untuk pembayaran registrasi ulang. Lalu selanjutnya gimana, Kak? Kalau udah bayar registrasi ulang, buat bayar cicilan selanjutnya gimana tuh, Kak? Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk pembayaran selanjutnya nih. Di kolom kedua, rincian biaya cicilan. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan ya, karena kita adalah 9 kali cicilan, yang mana artinya ada 9 tahap yang harus dibayarkan. Oke, untuk tahap pertama tadi kita sudah selesai ya di registrasi ulang sebesar 2.500.000 di gelombang 3. Lalu untuk cicilan selanjutnya itu ada ada tahap 2 nih, 2 sampai 9. Itu gimana sih? Oke, di sini kita ambil contoh lagi ya untuk teknik informatika di kelas pagi. Untuk tahap kedua nih, untuk tahap kedua dan tahap selanjutnya gimana? Nah, di sini teman-temannya bisa melihat ya, di kolom paling kanan, di situ ada rinciannya, harus dilunasi sebelum UTS semester 1 atau ulangan tengah semester pada semester 1 nanti. Nah, sampai kapan sih? Sampai tahap berapa sih? Nah, untuk cicilan sampai dari tahap 2 sampai 6 itu harus dilunasi sebelum UTS semester 1 nanti. Nah, lalu untuk cicilan selanjutnya kan sisa 7 sampai 9 ya teman-teman. Nah, itu juga mengikuti dengan rinciannya. Harus dibayarkan atau dilunasi sebelum ujian akhir semester 1 nanti ketika sudah masuk perkuliahan. Nah, nominalnya ini 11.500.000. Ih, Kak, kok kayaknya ini lebih dikit ya, kok yang tadi kayaknya lebih mahal. Nah, untuk kedua skema ini nominalnya sama, tidak ada perbedaan nominal atau perbedaan jumlah biaya ya teman-teman. Ini hanya skemanya saja yang kita buat dua, dan nanti bisa menjadi opsi untuk proses pembayaran atau proses cicilan. Oke, sampai di sini untuk penjelasan mengenai rincian biaya dan brosur. Oke, terima kasih banyak Kak Ratna untuk penjelasan terkait dengan program studi apa saja sih yang ada di UNIS gitu ya. Terus cara pendaftarannya seperti apa, besaran biaya formulirnya seperti apa, kemudian biaya
gitu ya, biaya kuliahnya juga berapa gitu ya. Jadi ini adalah informasi awal bagi teman-teman sekalian ya, siswa-siswi SMK Prudence School yang mungkin tertarik gitu ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di UNIS gitu ya teman-teman ya. Jadi UNIS sendiri itu seperti yang dikatakan Kak Ratna tadi gitu ya, adalah universitas pertama ya, pertama dan tertua. Udah pertama pasti tertua lah ya di Banten ini gitu ya. Jadi sebelum ada universitas-universitas lain yang ada di Provinsi Banten, UNIS itu adalah universitas pertama. Jadi udah 55 tahun UNIS berdiri. Jadi kalau misalkan ditanya pengalamannya seperti apa, kita pengalamannya di dunia pendidikan itu sudah sangat mumpuni sekali gitu ya. Nah, terlihat juga dari beberapa alumni-alumni kami ya, alumni-alumni dari UNIS, mungkin salah satunya adalah wakil wali kota kita gitu ya, Bapak Syahrudin, itu merupakan salah satu alumni UNIS gitu ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu ya. Nah, selain beliau juga banyak sekali tokoh-tokoh lain gitu ya, ataupun lulusan-lulusan lain gitu yang bisa menjadi salah satu acuan gitu ya bagi teman-teman sekalian untuk memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi gitu ya. Selain itu UNIS juga sudah terakreditasi teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, capek-capek sekolah kok nggak terakreditasi gitunya, artinya kan tidak diakui gitu ya. Tenang aja, UNIS sudah terakreditasi B untuk kampus dan program studinya juga rata-rata sudah terakreditasi B ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk kuliah di UNIS gitu. Nah, banyak juga informasi-informasi lainnya yang bisa teman-teman tanyakan gitu ya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di UNIS, terkait dengan fasilitas di UNIS, ataukah misalkan nih teman-teman sekalian masih ragu, masih bimbang gitu ya, saya mau kuliah tapi jurusan apa ya yang gue banget gitu istilahnya ya, yang benar-benar tertuju pada minat dan bakat teman-teman. Itu di UNIS juga kita menyediakan konsultasi gratis ya di bimbingan konseling kami. Jadi teman-teman bisa datang langsung ke UNIS gitu ya untuk mendapatkan informasi UNIS. Kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore, baik itu untuk pendaftaran mahasiswa baru ataupun kalau misalkan teman-teman ingin berkonsultasi ya, kami ada bimbingan konseling ya, ada dari setiap Senin sampai Jumat ya, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang gitu ya, untuk mengetahui apa sih minat saya itu kemana ya gitu ya, ke fakultas apa ya gitu ya. Jadi jangan sampai kuliah lama tetapi ternyata bukan passionnya gitu ya, bukan berdasarkan apa minat dan bakat teman-teman sekalian. Selain itu di masa pandemi ini UNIS juga mempermudah teman-teman untuk mengakses informasi ataupun untuk mendaftar di UNIS sendiri. Jadi di rumah aja itu udah bisa jadi mahasiswa gitu. Artinya apa? Teman-teman sekalian bisa daftar secara online gitu ya di website www.humas.unis.ac.id gitu ya. Terus teman-teman juga bisa nanya-nanya langsung gitu ya ke setiap customer service kami gitu ya, 24 jam teman-teman bisa WhatsApp ke nomor mana aja, teman-teman bisa pilih ke nomor-nomor customer service kami gitu ya, nanti akan kami balas gitu ya. Dan juga tesnya online, daftarnya online, tesnya online, pengumumannya online ya, PKKMB-nya, ospeknya online gitu ya, sampai dengan belajar pun online karena kami kan mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman yang kira-kira aduh takut nih keluar rumah gitu ya, semua prosesnya kita sudah online, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang ingin datang langsung ke UNIS juga tetap bisa. Kami buka dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore ya teman-teman ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru UNIS gitu ya, boleh bertanya lewat kolom chat ya, silakan diketik aja mau nanya apa, nggak usah malu-malu, atau mungkin mau tanya langsung gitu ya, open mic-nya bisa, jadi mikrofonnya bisa langsung dinyalakan atau videonya bisa langsung dinyalakan, raise hand bisa. Silakan tanya langsung, ada Kak Ratna Eli di sini yang siap menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas.
Jangan malu-malu gitu ya. Silahkan ditanyakan kepada kita terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Baik itu misalkan, Kak, saya masih bingung nih mau masuk jurusan apa gitu ya, atau enggak, Kak, saya punya hobi nih, hobi misalkan panjat tebing, naik gunung gitu ya. Kira-kira ada nggak sih di UNIS ekstrakurikuler seperti itu? Nah, ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan apa aja gitu ya terkait dengan seputar dunia mahasiswa gitu ya. Gimana sih jadi mahasiswa itu gitu ya. Nah, lulusan-lulusannya itu seperti apa? Kalau misalkan saya kuliah manajemen, saya jadi apa nanti kesananya, kerja apa? Oke, terima kasih. Di sini ada yang nanya nih dari Padilah ya, Padilah Nur. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Nah, di Fakultas FAI ya, Pendidikan Agama Islam, apa jurusannya hanya agama Islam aja, tidak ada hukum ekonomi syariah dan lain-lain. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak Dila ya. Silakan langsung dijawab sama Kak Ratna. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Fadila untuk bertanya nih, untuk mencoba bertanya nih. Tadi untuk Fakultas Agama Islam. Nah, untuk Fakultas Agama Islam ini kita hanya memiliki program studi di pendidikan agama Islam saja ya. Di program studinya hanya satu. Nah, jurusannya hanya agama Islam, tidak ada hukum ekonomi syariah dan lain-lain. Nah, untuk seputar mata kuliah di dalam pendidikan agama Islam ini mungkin ada ya untuk seputar syariah atau untuk ekonomi syariah untuk mata kuliahnya nanti kakak teman-teman Kak Padilla ini kalau memang penasaran apa aja sih mata kuliahnya untuk pendidikan agama Islam, nah bisa nih mengunjungi di Unis Tangerang nih, nanti akan kita tunjukkan nih apa aja sih mata kuliah yang ada di pendidikan agama Islam seperti itu. Oke, jadi untuk Kak Padilla sendiri, jadi untuk agama Islam ya Kak ya. Nah, terutama terkait dengan ekonomi syariah nih Kak Padilla. Nah, karena kampus kami adalah kampus Islam ya Kak Padilla ya. Jadi untuk ekonomi sendiri kan ada fakultas tersendiri ya Kak ya. Ada fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya, ada manajemen dan akuntansi. Nah, untuk ekonominya sendiri kami selain ekonomi secara konvensional gitu ya, ada juga pelajaran pastinya terkait dengan ekonomi syariah gitu ya. Jadi baik di jurusan pendidikan agama Islam ataupun jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pun kita tetap mempelajari terkait dengan ekonomi syariah ya Kak Fadilah ya. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Ratna, Kak Fadilah nih bisa melihat langsung nih mata kuliah apa aja sih yang akan dipelajari di Fakultas Agama Islam ataupun Fakultas Ekonomi. Kak Padilla bisa langsung mengunjungi UNIS, nanti akan kami pandu, ataupun kakak bisa akses juga di website kami di www.unis.ac.id. Nah, itu di situ ada nih Kak, setiap fakultas yang ada di UNIS sampai dengan nama dosennya siapa aja, mata kuliahnya apa aja, fasilitasnya apa aja, itu bisa diakses di situ ya Kak ya. Saya ulangi di website www.unis.ac.id ya Kak Fadila. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Ratna, ada dari Siti Nurhaliza. Nah, Kak izin bertanya, di UNIS ini ada program kelas karyawan tidak? Oke, bisa langsung dijawab, silakan Kak Ratna. Oke, baik. Untuk Kak Siti Nurhaliza nih, untuk program kelas karyawan ada atau tidak sih di Unis Tangerang ini? Nah, jadi untuk sistem perkuliahan kita hanya memiliki dua, yaitu reguler pagi dan reguler sore. Nah, Kak, jika yang dimaksud Kakak Siti Nurhaliza ini program kelas karyawan yang di hari Sabtu dan Minggu ya, mungkin yang dimaksud. Nah, mohon maaf banget nih untuk di Unis Tangerang, kita belum tersedia untuk kelas karyawan di hari Sabtu Minggu ini. Kita masih adanya ini adalah reguler pagi dan reguler sore. Tapi kalau misalkan nanti seandainya kakaknya ingin bekerja juga nih, bekerja tapi pengen sambil kuliah juga nih. Nah, tenang aja, di Unis Tangerang, kita sarankan untuk masuk di kelas reguler sore. Karena tadi yang sudah dijelaskan, selain jamnya itu fleksibel, dan kakaknya juga bisa menyusun untuk mata kuliahnya dan jamnya. Itu
dan juga harus mengkonfirmasikan juga kepada kepala program studi dan dosen-dosen pengampu yang terkait, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Kak Siti Nurhaliza ya untuk kelas karyawan. Memang untuk kelas yang Sabtu Minggu itu di UNIS tidak ada, karena di UNIS itu kelasnya kelas reguler dari Senin sampai Jumat. Tapi untuk biasanya untuk bagi para pekerja itu biasanya memilih kelas sore Kak, dari jam 4:30 sampai dengan jam 9, itu paling malam biasanya jam 8 ya Kak ya. Nah, jadi untuk kelas sore itu bisa fleksibel Kak. Kalau misalkan Kakak kerjanya pagi, ya nanti ngambil kuliahnya di sore gitu ya. Tapi kalau misalkan kerjanya sore, Kakak bisa ngambil kelas di pagi ya. Enaknya seperti itu Kak. Jadi kita bisa fleksibel gitu ya, tanpa harus menunggu Sabtu dan Minggu itu kayaknya terlalu lama ya Kak ya, kan karena biasanya Sabtu Minggu kan langsung dibabat habis 1 hari gitu ya. Kalau reguler kan lebih lebih santai kuliahnya ya Kak ya, lebih teratur gitu ya. Jadi kita ada yang namanya kelas sore yang bisa Kakak pilih kalau misalkan Kakak kuliah sambil bekerja. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Kak Ratna dari Fatimah Hana. Nah, Kak izin bertanya, apakah di UNIS terdapat beasiswa? Nah, jika ada jenis beasiswanya apa aja ya, Kak? Oke, silakan Kak. Oke, baik. Untuk Kak Fatimah nih, untuk mengenai beasiswa ya. Nah, ini tadi juga belum sempat dijelaskan juga ya, dan terima kasih sudah bertanya mengenai beasiswa. Jadi teman-teman sekalian juga bisa mengetahui untuk informasi mengenai beasiswa di UNIS Tangerang nih. Apa aja sih? Apakah ada atau apa aja sih jenis beasiswanya di UNIS Tangerang? Nah, UNIS Tangerang sendiri tentu ya Kak memiliki beasiswa. Nah, untuk apa saja beasiswanya? Kita memiliki 2 jenis beasiswa ya. Yang pertama itu dari beasiswa yayasan. Nah, beasiswa yayasan ini beasiswa yang bisa diterima ketika kakaknya sudah menjadi mahasiswi atau mahasiswa aktif di UNIS Tangerang, dan beasiswa ini bisa diterima atau bisa mengajukan beasiswa ketika kakaknya sudah di semester 3 dengan syarat nilai IPK-nya di atas 3 lebih ya, dan harus bisa mempertahankan nilai IPK tersebut untuk mendapatkan beasiswa yayasan tersebut. Lalu setelah beasiswa dari yayasan, kita juga punya loh beasiswa untuk KIP atau KIP kuliah. Nah, kakaknya mungkin sudah mendengar ya, teman-teman sekalian di sini juga mungkin sudah tahu mengenai program KIP kuliah ya. Nah, di UNIS Tangerang juga sudah juga membuka ya untuk beasiswa KIP kuliah. Nah, tetapi untuk prosedur atau alur pendaftaran KIP kuliahnya, teman-teman juga bisa lihat nih, mengakses lewat website kami di www.humas.unis.ac.id. Di situ sudah ada opsi KIP kuliah dan beserta alur atau prosedurnya. Nah, untuk di situ alur dan prosedurnya itu masih 2020 ya, masih di tahun lalu. Nah, untuk di tahun sekarang mungkin nanti akan diperbaharui lagi untuk prosedur dan alurnya oleh kami, dan nanti informasinya akan dibagikan kembali, dan kakaknya juga bisa memfollow sosial media kami di Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Khususnya untuk di Instagram nih, bisa di-follow Instagram kami @unistangerang. Nah, di situ kami akan menyediakan informasi, kami akan memberikan informasi seputar apapun yang ada di UNIS Tangerang, termasuk informasi mengenai pembukaan pendaftaran beasiswa untuk KIP kuliah. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak. Siapa tadi yang bertanya? Kak Fatimah ya. Jadi untuk beasiswa tentu ada ya di UNIS ya Kak ya, baik itu jalur prestasi ya dengan IPK ya di atas 3, itu Kakak bisa mendapatkan beasiswa berupa potongan uang kuliah ya di semester 3. Nanti Kakak bisa mengajukan apabila IPK-nya itu atau nilainya itu di atas 3, nah kalau selain itu juga Kakak bisa mendapatkan beasiswa gratis Kak, full dari awal kuliah sampai lulus gitu ya, tanpa biaya sama sekali gitu ya. Nah, itu namanya beasiswa KIP kuliah tadi yang seperti disebutkan oleh Kak Rana ya, atau beasiswa bidik misi gitu ya. Jadi kalau kakak-kakaknya punya kartu KIP gitu ya, itu jadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu ya. Jadi
beasiswa ini dari awal kakak masuk sampai dengan 4 tahun gitu ya, kakak kuliah di UNIS itu free tanpa biaya apapun gitu ya. Jadi dari mulai pendaftaran, biaya kuliah, biaya jaket alma mater dan lain sebagainya itu gratis gitu ya. Nah, jadi pantengin terus Kak informasi lanjutan terkait dengan beasiswa KIP kuliah ini gitu ya. Jadi karena banyak juga nih yang dapat beasiswa KIP kuliah di UNIS gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi siapa tahu nanti untuk tahun ini salah satu dari siswa-siswi SMK Prudence School ini mendapatkan beasiswa dari UNIS gitu ya, gratis kuliah dari awal sampai lulus gitu ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak YSN. Aduh mohon maaf kalau salah sebut ya Kak ya. Ini akunnya namanya YSN. Nah, mau tanya Kak, saya kan jurusan sekarang itu administrasi perkantoran. Kalau milih studinya lebih cocok ke manajemen atau administrasi negara ya Kak? Oke, baik. Ada kegalauan sedikit nih ya dari kakaknya ya, mau pilih yang mana nih, manajemen atau administrasi negara? Oke, silakan Kak Ratna. Oke, baik. Untuk Kak YSN ya, masih bingung ya tadi benar yang dibilang oleh Ibu Fitri, masih bingung nih, masih cocoknya lebih kemana sih atau enaknya kemana sih yang sesuai ya, yang sama atau masih berhubungan nih dengan administrasi perkantoran. Nah, di sini memang untuk administrasi negara ini nanti bisa diarahkan untuk lulusannya itu kalau kakaknya berminat seperti masuk ke instansi-instansi pemerintah daerah atau pusat, nah mungkin bisa masuk ke administrasi negara, atau kalau memang untuk di perkantoran, lebih dunia perkantoran atau seputar accounting seperti itu, nah bisa masuk ke manajemen, karena di situ nanti belajar tentang keuangannya, tentang lain sebagainya seputar manajemen. Nah, kalau kakaknya juga masih bingung nih, masih belum puas dengan jawabannya nih, kakaknya boleh nih mengunjungi UNIS Tangerang nih untuk konsultasi nih ke bagian bimbingan konseling kita nih yang tadi udah dijelaskan ya. Kita membuka bimbingan konseling secara gratis dan bisa dikonsultasikan nih apa sih kebingungannya, seperti apa sih, mending yang mana sih gitu, daripada ini daripada itu. Nah, mungkin kakaknya bisa coba nih konsultasi aja ke UNIS Tangerang seperti itu. Oke ya Kak ya, jadi kami juga menyediakan jalan keluar bagi kegalauan teman-teman sekalian ya untuk memilih jurusan gitu ya, mau yang ini atau yang itu gitu ya. Saya jurusannya tadinya SMK-nya ini tapi bingung milih yang mana, atau saya tuh mau keluar dari jurusan SMK saya gitu ya. Bisa nggak ya kira-kira sesuai nggak ya sama minat dan bakat kita gitu ya. Nah itu bisa dikonsultasikan Kak. Kami membuka konsultasi gratis ya Kak ya untuk kakak-kakaknya sekalian. Jadi kalau misalkan kakak ingin konsultasi, silakan saja hubungi salah satu customer service kami gitu ya untuk menetapkan jadwal kunjungannya kapan gitu ya. Nah, konsultasi itu juga bisa dilakukan secara online Kak gitu ya. Jadi via telepon aja, nanti kami akan menghubungi bagian bimbingan konseling psikolog kami gitu ya, psikolog kami yang ada di UNIS untuk mengarahkan kira-kira minat dan bakat kakak ini lebih cocoknya kemana sih, ke manajemen kah, atau administrasi negara kah, atau ilmu hukum kah gitu ya. Jangan-jangan pas SMK-nya administrasi perkantoran ternyata minat dan bakat kakak yang terpendam itu ada di teknik gitu ya, siapa tahu ya Kak ya. Nah kita membuka jasa konsultasi itu secara gratis Kak gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi bingung mau yang manajemen atau administrasi negara gitu ya, mungkin lebih cocoknya awalnya itu ke administrasi negara ya karena ya gitu ya, tapi untuk manajemen juga bisa jadi opsi yang kedua gitu ya untuk KYSN ini memilih nih program studi mana sih yang kira-kira yang cocok gitu ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Padilah lagi nih. Nah, Kak Padilah nanya, tes untuk masuk UNIS itu bentuknya seperti apa, Kak? Dan untuk pembayaran semester 2 dan seterusnya itu bayarnya berapa ya, Kak? Oke, silakan dijawab, Kak Ratna. Oke, baik. Untuk Kak Padilah ya. Untuk tes, tadi kalau kita lihat di syarat pendaftarannya itu kan ada tes tertulis ya, tapi karena kita masih berada di dalam situasi pandemi seperti ini, jadi bentuk tes masuk UNIS itu kita melalui online atau daring.
Jadi nanti kita ada sistem ya, sistem untuk tesnya, sistem untuk kakaknya mengakses untuk menjawab soal yang telah kami berikan itu melalui sistem. Nanti untuk prosesnya gimana atau alurnya seperti apa, nanti akan kita informasikan kembali dan kita akan kirimkan alur tesnya setelah kakaknya mendaftarkan diri ke Unis Tangerang. Lalu ada lagi untuk pembayaran semester 2 dan seterusnya itu berapa? Oke, saya coba jelaskan lagi ya untuk pembayarannya. Di sini manajemen. Kakaknya ingin kelas apa? Kelas pagi atau sore? Kita ambil contoh di kelas pagi ya untuk di manajemen. Tadi kata pertanyaannya itu untuk biaya semester 2 itu seperti apa? Dan selanjutnya berapa gitu. Untuk semester 2 dan selanjutnya itu mengikuti jumlah SKS yang diambil oleh kakaknya. Nah, di sini untuk pagi nih, kita ambil contoh pagi ya, manajemen pagi. Di sini, di kolom nomor 2, di sini ada pagi SKS sejumlah 115.000 per SKS, dan jumlah di kelas, dan ada BOP serta jumlah dari nominal yang SKS beserta dengan BOP-nya yaitu Rp5.550.000. Nah, di sini ini untuk Fakultas Ekonomi ya. FE ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis mencakup manajemen dan akuntansi. Nah, jika kakaknya nanti semester 2 ini kira-kira kisaran harganya berapa sih kalau di Unis nih per semester? Nah, untuk patokan kisaran harganya itu sekitar segini. Di rentang 5 juta sampai 6 juta rupiah. Nanti tergantung berapa SKS yang akan diambil. Nanti tinggal dikalikan saja 115.000 dikalikan dengan jumlah SKS yang akan diambil. Nah, jumlahnya nanti segitu. Mungkin itu, Ibu. Oke, jadi untuk Kak Padilah ya, untuk pertanyaannya tadi tes masuk Unis itu bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi di awal itu nama tesnya itu CBT ya, Computer Based Test gitu ya. Itu nanti ada 100 soal Kak, pilihan ganda. Itu soalnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, potensi akademik gitu ya, IPA, IPS. Jadi itu yang akan diteskan 100 soal dalam waktu kurang lebih sekitar 70 menit ya Kak ya. Nah itu bisa dilakukan secara online Kak, di rumah aja menggunakan handphone, semudah itu ya Kak ya, gitu ya tesnya. Tapi kalau misalkan nggak lulus nih di tes CBT, tenang aja, kita ada tes lanjutan yaitu tes interview Kak, wawancara. Nah wawancaranya itu terkait apa? Terkait balik lagi minat dan bakat kakak ini sebenarnya di mana sih, ke fakultas apa sih, ke program studi apa sih gitu ya Kak ya. Jadi jangan, mungkin nih ketika tes CBT kakak lagi kurang konsentrasi gitu ya, jadi nilainya tidak memenuhi rata-rata gitu ya. Jadi kita adakan tes interview untuk mengetahui minat dan bakat kakak gitu ya, serta semangat kakak nih untuk kuliah itu gitu ya, sebesar apa sih gitu ya. Nah, jadi tesnya itu ada 2 Kak. Tapi kalau misalkan sudah lulus tes CBT itu tidak perlu tes interview lagi ya Kak ya. Gitu ya. Dan untuk pembayarannya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ratna ya Kak ya. Untuk semester 2 dan selanjutnya itu perhitungannya mudah sekali Kak. Jadi tinggal Kakak lihat SKS yang Kakak ambil berapa dikalikan dengan kalau pagi 115.000, kalau sore itu 140.000 Kak. Dan ditambah biaya operasional ya seperti yang tertera pada layar ya Kak ya. Jadi gampang banget ngitungnya, nggak ada embel-embel lagi di belakangnya. Nanti ada juga gitu ya biaya yang terlihat murah di awal tetapi mahal di akhir karena banyak embel-embel pembayaran ini itu ya. Tenang aja, kalau kita cukup dilihat di sini mudah sekali, tinggal SKS-nya berapa, BOP-nya berapa gitu ya, sangat mudah sekali. Dan insya Allah nggak ada embel-embel bayaran tambahan ini itu ya Kak ya. Jadi semua yang ditampilkan di brosur itu adalah murni biaya bersih ya Kak ya, mulai dari bangunan, paket mahasiswa baru, dan pembayaran di semester 1 gitu ya Kak ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya nih terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru, teman-teman sekalian dari SMK Prudence School. Silakan, kita masih membuka kesempatan lagi. Ingat, nanti di akhir kami akan memilih teman-teman nih yang kira-kira pertanyaannya
Nah, bagus nih untuk 3 penanya gitu ya. Nanti kita akan memberikan hadiah gitu ya kepada teman-teman yang sudah memberanikan diri nih untuk bertanya ke kita, ke UNIS gitu ya terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Jangan malu-malu ya teman-teman ya, silakan ditanyakan saja. Kalau misalkan ada yang bertanya, UNIS itu udah kerja sama mana aja sih gitu ya, kerjasama kita banyak sekali ya teman-teman ya, baik dari BUMN gitu ya, perusahaan swasta, dalam dan luar negeri gitu ya, kita sudah banyak sekali kerjasama dengan pihak luar ya teman-teman ya, gitu. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan untuk teman-teman yang lain? Silakan bisa lewat kolom chat ya, tinggal diketikkan saja pertanyaannya apa kira-kira yang mau diskusikan gitu ya, atau misalkan mau langsung berbicara bisa, open mic-nya saja, tanyakan langsung. Nah, ada lagi yang ingin bertanya nih Kak Ratna dari Kak Anissa. Kak, saya mau tanya, kalau kita udah daftar di UNIS, ternyata kita keterima di universitas negeri, itu biaya yang sudah dibayarkannya dikembalikan berapa persen ya Kak ya? Oke, nah mungkin untuk informasi tambahan juga ya Kak ya. Jadi kan kemarin itu kakaknya mungkin ada yang ikut tes UTBK ya. Nah, sertifikat hasil tes UTBK-nya itu bisa digunakan untuk mendaftar di UNIS loh Kak. Jadi kalau misalkan kakaknya punya sertifikat hasil tes UTBK, kakaknya bisa daftar di UNIS gitu ya tanpa tes. Wah, menarik sekali ya Kak ya. Jadi daftar di UNIS tanpa tes gitu ya. Jadi dengan menunjukkan sertifikat hasil tes UTBK yang kemarin sudah Kakak ikuti. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Anissa nih, silakan Kak Ratna dijawab. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Kak Anissa ya. Katanya kalau gimana nih kalau udah diterima di universitas negeri, terus biayanya yang udah masuk ke kita nih ke UNIS Tangerang, apakah bisa dikembalikan dan kalaupun bisa berapa persen? Nah, untuk pengembalian biaya ini dikenakan sebesar 50% ya untuk pengembalian biaya jika kakaknya dinyatakan diterima di universitas negeri atau di universitas lainnya. Seperti itu. Oke ya Kak ya, jadi kita juga masih, mungkin kalau kakaknya sudah daftar di UNIS, mau masih coba-coba untuk ke negeri gitu ya, kita ada untuk pertanyaannya Kak Anissa tadi ya, Kak Anissa ya, dengan nanti mengirimkan surat permohonan ya terkait dengan kalau misalkan keterima di perguruan tinggi negeri dengan melampirkan bukti bahwa kakak memang diterima di perguruan tinggi atau universitas negeri tersebut ya Kak ya, dengan melampirkan juga bukti pembayaran yang sudah dilakukan ya begitu ya Kak ya. Nanti untuk proses selanjutnya akan nanti diinformasikan oleh bagian keuangan di UNIS sendiri ya Kak ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kakak-kakaknya, teman-teman sekalian, silahkan. Bisa ditanyakan lagi gitu ya. Mungkin informasi lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan masih bertanya apa sih keunggulan UNIS dibandingkan dengan universitas lain ya, selain kita memang sudah berpengalaman, dilihat dari umurnya juga yang sudah 55 tahun ya teman-teman ya. Nah kita juga banyak sekali program-program gitu ya, kerjasama-kerjasama dengan pemerintah, ya tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat teman-teman. Nah salah satu contohnya itu adalah di program studi ilmu hukum ya, UNIS itu merupakan universitas pertama di Indonesia gitu ya yang mengadakan kerjasama dengan lapas. Artinya apa? Kami gitu ya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, itu mengadakan program kelas untuk warga binaan, dalam arti mereka yang sedang berada di sel tahanan itu masih bisa mengenyam pendidikan teman-teman ya. Jadi kita mempunyai hak yang sama untuk menerima pendidikan, salah satunya adalah teman-teman kita nih yang berada di sel tahanan atau lapas pemuda Tangerang gitu ya. Jadi kita membangun kerjasama di situ
itu mereka masih bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan memperoleh nanti gelar sebagai seorang sarjana hukum. Itu pertama loh di Indonesia, dan itu adalah kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan UNIS gitu ya. Jadi kerjasama kita tidak hanya dari daerah saja, tetapi juga secara nasional juga dengan pemerintah pusat juga kita sudah bekerja sama seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi kalau misalkan mau mendaftarkan diri di UNIS ya teman-teman ya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan nih buat teman-temannya yang ingin menggali informasi lebih lanjut nih terkait dengan UNIS gitu ya. Atau bisa juga sambil ngabuburit ya, mampir ke UNIS gitu ya, Karatna ya, mampir ke UNIS untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di UNIS gitu ya. Alhamdulillah untuk fasilitas insya Allah akan nyaman sekali kakak-kakaknya teman-teman belajar di UNIS gitu ya, dengan fasilitas ruangan yang ber-AC gitu ya, tempat duduk yang nyaman gitu ya, media yang banyak, wifi yang kenceng gitu ya. Nah itu penting ya, wifi kenceng ya teman-teman ya. Nah wifi-nya kenceng, fasilitasnya ada, perpustakaan kita nyaman untuk kakak-kakaknya membaca gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk fasilitas ekstrakurikuler pun gitu ya, bagi teman-teman yang punya hobi banyak itu kita juga menyediakan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Siti Nurhaliza. Nah, kalau Fakultas Ilmu Komunikasi itu bekerja samanya sama perusahaan apa aja ya, Kak? Oke. Untuk Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri, nah kerjasamanya sama perusahaan apa aja? Banyak sekali ya, terutama dengan media-media ya. Jadi kalau di UNI sendiri kan itu di semester 6 itu kita ada yang namanya K3 atau biasa disebut dengan KKN ya. Dan magang gitu ya, Kak Anissa ya. Jadi untuk ilmu komunikasi sendiri kita sudah banyak bekerja sama dengan media-media baik yang ada di Tangerang maupun media dalam skop yang nasional gitu ya. Jadi untuk melatih kemampuan teman-teman sekalian terutama dalam bidang broadcasting gitu ya, ataupun dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN gitu ya, terkait dengan jurusan hubungan masyarakat atau humas gitu ya. Nah, jadi banyak sekali perusahaan yang sudah bekerja sama di kami, tapi di sini kami tekankan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan UNIS itu adalah sebagai wadah untuk mahasiswa-mahasiswi UNIS ini mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan program studi masing-masing. Ya, bukan berarti kami sebagai penyalur tenaga kerja ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini bekerja sama untuk melatih gitu ya ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya di kampus gitu ya dalam program K3 atau kuliah kerja kemasyarakatan atau biasa yang disebut dengan KKN gitu ya, dan program magang. Nah, biasanya itu ada di semester 6 gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan baik BUMN ataupun swasta yang sudah bekerja sama di UNIS gitu ya. Tidak hanya ilmu komunikasi saja Kak, gitu ya. Banyak juga dari program studi lain juga kita sudah bekerja sama gitu ya dengan perusahaan ataupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita umumkan nih siapa kira-kira yang akan mendapatkan hadiah gitu ya dari kami gitu ya untuk 3 orang penanya gitu ya, 3 orang penanya siapa aja kira-kira yang akan mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari kita ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu berupa pulsa ya teman-teman ya, sebesar Rp50.000, lumayan ya gitu ya, karena kan teman-teman alhamdulillah sudah bisa bergabung di Zoom meeting kali ini gitu ya. Pasti memakan kuota ya, nah kita gantikan ya teman-teman gitu ya, walaupun tidak seberapa nanti akan kami kirimkan pulsa kepada teman-teman yang terpilih ya, yang sekiranya menurut kami itu pertanyaannya wah the best gitu ya, luar biasa 3 orang penanya gitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kami masih nunggu.
Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mumpung kita lagi silaturahmi nih, walaupun online ya, gitu ya, tapi teman-teman bisa nih nanya langsung terkait informasi penerimaan mahasiswa baru, gitu ya. Atau misalkan teman-teman ini pengen informasi lanjutan, bisa hubungi atau lihat semua media sosial kami ya teman-teman ya, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, gitu ya, semuanya bisa teman-teman akses terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru. Atau mau langsung ke websitenya yang tadi www.humas.unis.ac.id, itu bisa banget, itu ada di situ menu penerimaan mahasiswa baru, mulai dari cara daftarnya gimana gitu ya, terus tesnya apa aja gitu ya, program studinya apa aja, brosurnya apa, itu semua ada di situ ya, sampai dengan nomor-nomor customer service kami gitu ya. Kalau kakaknya mau tanya-tanya via WA itu ada gitu, tinggal pilih aja nih customer service yang mana yang kakak mau chat, itu ada ya. Nah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita langsung umumkan saja ya untuk 3 orang penanya terbaik nih gitu ya, yang akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 gitu ya. Di sini sudah ada 3 nama yang kita pilih untuk penanya ya. Yang pertama itu ada Kapadilah ya, Kapadilah Nur ya. Selamat ya Kapadilah ya. Kemudian yang kedua itu ada di sini Kak Oke, yang kedua ada Kak Siti Nurhaliza ya. Terus yang terakhir ada Kak Fatimah gitu ya. Jadi, nah itu adalah teman-teman 3 orang yang kita pilih untuk mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Nah, untuk teman-teman yang tadi disebutkan namanya, Kak Fadilah, Kak Siti Nurhaliza, Kak Fatimah, silahkan diketik nomor handphonenya di kolom komentar ya kakak ya, gitu ya, untuk nanti kami kirimkan pulsa tersebut senilai Rp50.000. Selamat untuk kakak-kakak yang dapat ya mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Nah, oke, kakak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini. Nah, di kolom chat itu kami tampilkan berupa link absen ya Kak ya, daftar hadir. Mohon diisi untuk kakak-kakak yang sudah hadir pada acara kali ini untuk mengisi daftar hadirnya ya Kak ya. Nah, terima kasih. Ini sudah ada Kak Siti Nurhaliza, Kak Padila sudah mengirimkan nomor handphonenya ya. Nanti akan kita kirimkan langsung ya Kak ya untuk pulsa sebesar Rp50.000. Oke, Kak Siti Nurhaliza, Kak. Sini. Kak, maaf sebelumnya, tapi kalau pulsanya dialihkan ke OVO atau Dana boleh tidak ke OVO? Oke, boleh ya Kak Siti Nurhaliza ya, boleh. Tenang aja Cucok ya. Mau pulsa, OVO, Shopee Pay ya. Takutnya mau belanja ya, mau beli baju lebaran gitu ya di Shopee. Tenang, kita bisa alihkan ke situ ya Kak ya, gitu. Oke. Oke, makasih banyak sama-sama ya Kak Siti Nurhaliza. Oke, mungkin dengan diumumkannya 3 orang penanya terbaik ya, maka mungkin berakhir pula kegiatan sosialisasi ya, lebih ke silaturahmi sih antara UNIS dengan SMK Prudence School ya pada siang hari ini.
saya sampaikan terima kasih banyak, terutama kepada pihak sekolah, Bapak dan Ibu guru, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMK Prudence School, terutama Bu Yani. Terima kasih banyak Bu Yani sudah memberikan kesempatan kepada UNIS untuk melakukan sosialisasi perkenalan kampus UNIS gitu ya di SMK Prudence School. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kami bisa melakukan sosialisasi atau bersilaturahmi secara langsung di SMK Prudence School ya, Ibu. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, ini alhamdulillah banyak sekali, alhamdulillah banyak ya yang sudah hadir berpartisipasi dalam kegiatan acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan waktu ya untuk mendengarkan sosialisasi dari kami Kampus UNIS gitu ya. Jangan lupa kalau misalkan ada informasi yang belum dipahami gitu ya, bisa langsung datang ke UNIS. Kami open setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore gitu ya. Setiap hari Senin sampai Sabtu tersebut Kakak bisa datang ke UNIS gitu ya, menanyakan terkait dengan informasi tentang UNIS gitu ya, atau Kakak juga bisa chat langsung ke customer service kami atau nomor UNIS yang ada di brosur yang bisa dihubungi gitu ya. Kami buka gitu ya chattingannya gitu ya. Kakak bisa chat via WhatsApp, Instagram, DM Instagram juga bisa gitu ya. Oke, ada request juga nih dari Kak Fatimah Hana gitu ya, dialihkan ke Dana gitu. Oke, siap Kak Fatimah ya. Gitu ya, nanti kita alihkan ke Dana ya. Jadi bisa dialihkan ke Dana, ke Shopee Pay gitu ya. Mantap sekali ya, lumayan ya buat lebaran ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan Ibu Bu Yani, terima kasih banyak sudah hadir, sudah mendampingi kami, kegiatan kami ya Ibu dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung ya, bisa bertatap muka secara langsung gitu ya. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang nantinya menjadi bagian dari kami gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu secara langsung ya teman-teman ya, bisa menjadi bagian dari keluarga besar UNIS Tangerang gitu. Terima kasih banyak SMK Prudence School. Saya akhiri untuk acara sosialisasi Kampus UNIS pada siang hari ini. Saya dan Kak Ratna Eli Sutanti mohon undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Kak Ratna ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian dan rekan-rekan guru sekalian. Ya, terima kasih banyak SMK Prudence School. Kami akhiri, kami undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita akhiri, boleh dong kita dokumentasi foto dulu nih. Ya, open kameranya boleh nggak nih kita untuk foto ya, dokumentasi. Biar mungkin kita kalau ketemu di jalan bisa saling sapa nih. Oke ya. Oke, jangan malu. Nah, boleh dong kita dokumentasiin. Oke, teman-teman yang lain. Oke, hai Kak Siti Nurhaliza, Kak Padila, terima kasih. Oke. Oke, ayo teman-teman yang lain. Wah. Banyak ya. Wah, terima kasih banyak ini sudah menyempatkan diri untuk hadir ya. Nanti kapan-kapan bisa ya main di UNIS ya. Kita ketemu langsung. Oke. Sudah siap? Yang lain malu-malu ya kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke ya, senyum ya. Oke, kita abadikan momen ini ya. 1, 2, 3. Cekrek ya. Oke ya, terima kasih banyak ya teman-teman ya yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak.
Oke, kami undur diri. Sebagai persembahan terakhir, kami putarkan video terkait dengan profil UNIS. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.